Hai semuanya, sawadikram, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita di media massa sekarang sedang menjadi perdebatan ya. Apakah pernyataan dari tim kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, bahwa beliau mengatakan ada dugaan bahwa Brigadir J itu dijerat dan ditarik dari belakang karena ada luka mirip jeratan di leher. Kami menduga tindakan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ada yang menggunakan senjata tajam, ada yang memegang pistol, dan juga ada orang yang menjerat tali. Itu adalah yang disampaikan dari Kamarudin Simanjuntak. Dan kemudian juga kita ketahui ya dari Kadif Humas Polri juga sudah menyindir gitu ya dengan tim kuasa hukum dari Brigadir J bahwa kalau tidak ahli jangan membuat statement-statement yang membuat masyarakat itu menjadi perdebatan. Menurut aku, kedua-duanya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Memang benar untuk menjawab mengenai data-data otopsi harusnya adalah dokter forensik. Tetapi kita masyarakat umum juga tidak salah berpendapat seperti itu karena dengan foto-foto yang sudah diupload dari keluarga Brigadir J itu adalah luka-luka pasca otopsi. Apakah benar keterangan dari Kapolres Jaksel nonaktif bahwa semua luka yang ada di Brigadir J adalah luka karena bekas tembakan? Tidak ada luka bekas sayatan sebelum kematian, itu yang menjadi perdebatan. Hari ini aku baru aja menonton video wawancara di Kompas TV antara Aiman dengan Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Kenapa aku mengutip beliau? Karena Ketua Komnas HAM ini adalah bagian lembaga yang mendapatkan keterangan langsung dari dokter otopsi pertama. Walaupun kita nggak tahu siapa yang melakukan otopsi pertama itu. Apakah dokter otopsi dari forensik dari kepolisian, ataukah dari UI, ataukah dari RSCM. Karena kita nggak mengetahui siapa yang melakukannya, which is itu juga penting karena sejumlah tokoh di Indonesia juga mengatakan dokter forensiknya harus diperiksa juga. Ini Pak Susno Duaji yang mengatakan seperti itu. Kita akan coba baca dulu laporan dari Ketua Komnas HAM. Pertama adalah yang sama linear dengan keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan nonaktif yang mengatakan bahwa tidak ada luka sayatan di tubuh Brigadir J. Kalau ada, itu akibat autopsi. Agak sulit untuk dipercaya bagi aku pribadi. Mungkin kalian, masa nggak percaya kenapa Anjas? Kalian coba lihat foto-foto di Instagramku Anjas di Thailand. Aku bahas di situ mengenai luka-luka, bukan luka sayatan lah kita sebutnya, luka-luka di tubuh Brigadir J, terutama di bagian ke atas. Yang paling aku curigai secara pribadi adalah di bagian atas. Kenapa? Secara simpelnya gambarannya, di mata itu ada jahitan, biru juga sama, di hidung juga ada jahitan, di bibir bawah itu juga ada jahitan. Kalau itu dikategorikan sebagai luka karena tembakan, tembakan seperti apa yang bisa menyebabkan hal seperti itu? Karena kita juga nggak mendapatkan ya foto-foto sebelum otopsi. Karena kalau dari Ketua Komnas HAM, yang aku cek di sini, beliau juga sudah melihat ya foto-foto sebelum otopsi itu seperti apa. Tapi ini belum sampai kesimpulan. Komnas HAM tentunya akan melakukan klarifikasi dari pihak expert yang lain. Apakah ini make sense sesuai logika atau tidak. Sekali lagi ya, memang kita butuh keekspertisan dalam mengamati luka-luka di tubuh manusia untuk autopsi. Tapi kan ini bukan rocket science ya. Ada juga beberapa data yang sifatnya adalah karena dari penglihatan kita. Untuk yang bagian atas, bagi aku pribadi, aku belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tapi kita lanjutkan lagi. Dengan di bagian wajah, menurut beliau ada dua pendapat yang berselisih. Pendapat yang berselisih ini adalah keterangan dari ahli forensik dan juga penasehat hukum. Ya, penasehat hukum pada umumnya samalah seperti masyarakat yang mencurigai luka-luka tersebut adalah karena sayatan atau juga karena benda tumpul lainnya. Tetapi kalau dari pihak forensik itu mereka punya penjelasan itu adalah karena luka tembakan. Aku penasaran gitu ya, ingin ada gitu dokter forensik yang melakukan otopsi pertama berbicara di media massa memaparkan apa sih sebenarnya yang terjadi, kok bisa ya kita harus didetailkan secara detail di wajah mata. Bagaimana kok tembakan bisa mengenai ke sana? Kan setahu kita di media massa bahwa ada 5 tembakan ke Brigadir J, ada 4 tembakan yang keluar, yang masuk ya, yang keluar juga ada 4, tapi ada 5 tembakan masuk, 4 yang keluar, 1 yang tertinggal. Itu adalah yang kita ketahui dari media massa teman-teman. Nah kemudian Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso
juga mengkritisi mengenai luka, let's say, yang di wajah sebelum berbicara luka yang lain, luka yang ini cukup banyak diupload di internet. Kalau luka di bibir bawah itu karena tembakan, harusnya nggak cuma bibir bawah aja yang ada jahitan luas. Kita kan lihatnya yang kalau di media massa itu kan, yang di internet ya, itu kan luka-luka yang sudah dijahit semua ya. Di mata dijahit, hidung jahit, di bawah bibir juga dijahit. Itu bagaimana ya logikanya kok bisa karena tembakan? Nah, ini harus yang menjadi bagian penjelasan. Menurut aku, kalau untuk meminimalisir, mengurangi kecurigaan-kecurigaan masyarakat, why not ditunjukkan saja foto-foto sebelum autopsi? Ya, karena foto-foto setelah autopsi kita sudah dapatkan agar dapatnya balance gitu. Aku juga paham ada luka yang lebar di tengah-tengah badan perut dari Brigadir J, itu clear, itu adalah karena bekas autopsi. Tapi kan luka-luka yang menjadi perdebatan adalah di wajah itu yang paling signifikan. Itu harus mendapatkan penjelasan yang kuat. Bisa dibuktikan dengan foto sebelum autopsi, itu adalah hal yang bisa ngebuat kita masyarakat awam sedikit demi sedikit memahami, ada nilai edukasinya. Ini terus juga di luka lain adalah mengenai luka kaki. Luka kaki, menurut Ahmad Taufan Damanik yang mendapatkan keterangan dari dokter forensik yang melakukan otopsi pertama, ini adalah proses memberi suntikan formalin. Tapi kami akan cross-check ahli lain apakah prosedur itu benar atau tidak. Nah, ini juga aku sudah ngobrol dengan dokter forensik Bu Hastri. Kalian bisa cek videonya di YouTube ini juga. Memang untuk proses pemberian formalin ke tubuh manusia jenazah itu ada banyak caranya ya. Ya bisa lewat leher. Jadi prosesnya itu adalah, kalau yang aku lihat di YouTube juga, kalian bisa cek di YouTube, itu cek aja embalming proses. Itu ada video-video 10 tahun lalu, 8 tahun lalu. Biasanya untuk anak-anak kedokteran ya, untuk belajar seperti itu. Yang aku lihat dari kasus-kasus, bukan kasus ya, kejadian-kejadian yang lain adalah biasanya lewat leher. Itu dimasukkan cairan untuk menggantikan cairan tubuh manusia. Itu prosesnya bisa 2-3 jam lah, tergantung dari berat badan tubuh manusia tersebut. Itu yang pertama, lewat leher. Disebutnya istilahnya bukan sayatan, tapi dibuat luka untuk memasukkan selang tersebut cairannya. Kan tubuh manusianya dikeluarin, cairannya dikeluarin, diganti dengan cairan formalin tersebut. Atau juga bisa lewat kaki. Itu juga sama, prosesnya seperti itu. Tetapi kalau untuk bagian ini aku cenderungnya adalah agak setuju ya, bahwa ini kemungkinan besar luka di kaki itu adalah karena memang untuk proses embalming tersebut. Dan biasanya proses tersebut akan bertahan, embalming ya, biasanya itu bisa sekitar 1 bulan. Tergantung dari kondisi dan juga jenazah mau dikirimkan kemana. Kan ada juga yang komentar di YouTube-ku, Anjas, sekarang itu menurut teman-temanku katanya, tenaga kesehatan, perawat dan sebagainya bilang, embalming itu bisa dengan suntikan. Itu mungkin aja ya kalau hanya untuk bertahan sehari 2 hari. Tapi kan tubuh Brigadir J ini harus dibawa keluar kota. Kemudian juga dengan kondisi yang saat itu, mungkin itu adalah hal yang wajar, prosesnya harus embalmingnya lebih banyak atau seperti apa. Tapi kan tentunya juga ini masih mendapatkan perdebatan dari masyarakat, apakah proses itu adalah hal yang wajar atau tidak untuk luka di kaki tersebut. Nah, bisa menjawabnya juga adalah dengan foto sebelum otopsi. Ya cek aja bagian kakinya, ada nggak luka itu atau tidak. Kalau tidak ada sebelum otopsi, berarti yang disampaikan dari forensik tersebut adalah benar. Jadi menurut aku ada beberapa data yang sifatnya nggak perlu diperdebatkan lagi dengan ditunjukkan foto-foto sebelum terjadinya otopsi. Apakah itu mungkin ditunjukkan? Yang pasti itu akan ditunjukkan nanti pada saat di pengadilan, di persidangan. Yang mulia hakim akan melihat foto sebelum dan setelah otopsi, itu memang pasti akan ditunjukkan. Tapi kan sekarang ini adalah agar kita meredam perdebatan di masyarakat mengenai luka-luka di tubuh Brigadir J. Bahkan kuasa hukumnya sudah menyampaikan dugaan-dugaan yang aku sebutkan di awal tadi. Kemudian, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto saat ditanya dengan sejumlah wartawan, misal dari TV One, Kompas TV, pada saat ditanya tentang penyebab kematian itu sebenarnya karena apa sih Brigadir J, beliau mengatakan dengan suara lirih, penyebab kematian tembakan di kepala dan di dada. Itu adalah penyebab kematiannya. Terus wartawan ada yang tanya lagi, tembakannya ada yang dari arah belakang nggak? Ada. Berarti kalau ada, ya mungkin dari depan ada, dari belakang juga ada. Ini kan hal-hal yang sifatnya masih kayak subjektif ya, bisa ditarik sini dan situ ya. Kayak misalnya tentang isu CCTV, ternyata
pada saat tidak disampaikan spesifik CCTV yang mana, itu kan bisa menjadi multitafsir. Apakah CCTV di rumah Kadif Propamnya, ataukah di Satpamnya, ataukah di tempat tetangga-tetangganya, ataupun di jalan, ataupun di Magelang. Nah, makanya aku juga melihat ada keterangan dari sejumlah tokoh dan juga orang-orang yang terlibat menjadi authority untuk mengawal kasus ini. Mereka tidak menyampaikan data-data secara spesifik agar mungkin pada saat nanti kan kita masyarakat juga sekarang udah pinter-pinter ya, ada jejak digital gitu dibandingkan pernyataan hari pertama, pernyataan sebulan kemudian, itu kan makanya mereka sepertinya terlalu menghindari memberikan jawaban-jawaban yang terlalu spesifik gitu. Jadi sifatnya masih bisa ya, I don't know ya, kita menduganya adalah dipelintir-pelintir. Jadi biarin ada hal-hal yang ya tidak menjadi bumerang di kemudian harinya. Oke, so itu adalah hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan, dan apakah otopsi kedua nanti itu akan menjawab semua ini? Menurut aku ya harusnya, mudah-mudahan ya, karena kan dokter otopsinya nanti ini independen kan ya, ada dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, terus juga rumah sakitnya ada dari RSCM, rumah sakit swasta, bahkan ada Persatuan Dokter Forensik Indonesia juga ikut. Menurut aku ini akan jauh lebih independen, karena kita belum tahu sebenarnya otopsi pertama itu yang melakukan siapa. Kalau memang itu dari Polri, siapakah dokternya? Apakah jangan-jangan Polri hanya meng-hire juga dokter-dokter swasta, which is juga termasuk independen, tapi kan permasalahannya adalah tentang data-datanya kan. Kalau dokter otopsi itu tidak bisa menyampaikan ke media massa, yang menyampaikan harus tim penyidik. Itu juga menjadi perdebatan. Oke, itu yang bisa aku update untuk video kali ini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Kabun krab semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.